Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan berdiskusi mengenai penerapan statistik dalam semua bidang. Mungkin saya izin share screen ya teman-teman. Baik, penerapan statistik dalam semua bidang, baik dalam bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, komersil, dan industri. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Mutiara Adi Afrilia, yang kedua Restu Listi Hanitia, yang ketiga Salsabila Putri Kusuma Ningtyas, dan yang terakhir Sinta Urfa Salsabila. Baik, kami mulai dari latar belakang. Jadi, statistika adalah sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau daftar yang menggambarkan suatu persoalan menurut Subhana DKK pada tahun 2000. Statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Sedangkan menurut Herianto tahun 2007, statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin atau state, bahasa Inggris, stat, bahasa Belanda, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan, keterangan, yang mempunyai arti penting dan berguna bagi suatu negara. Menurut Sujono pada tahun 2005. Kemudian, menurut Husaini Usman, statistik deskriptif atau statistik dalam arti sempit ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon, frekuensi, ogive, ukuran penempatan seperti median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran gejala pusat atau rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Simpangan baku, angka baku, kurva normal, korelasi, dan regresi linier. Lalu, apa sih rumusan masalah dari apa yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama, yakni mengenai bagaimana pentingnya statistika diterapkan dalam pengukuran atau penghitungan angka dalam segala bidang. Dan yang kedua, dengan tujuan untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu data agar lebih spesifik dan ringkas dalam suatu bidang. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu data statistika. Secara sederhana, statistika adalah suatu cara untuk memperoleh informasi yang berasal dari data. Namun, tidak lebih dari itu. Lalu, untuk apa data-data tersebut? Data tersebut merupakan informasi yang sangat berguna dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, salah satunya pada penelitian. Menurut Sumantri pada tahun 2006, data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka maupun yang berbentuk kategori. Dengan adanya data yang sudah dirangkai sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang dapat kita lihat dan mudah dipahami. Sependapat dengan pendapat Jaya pada tahun 2019, statistika adalah rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka-angka, disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Sedangkan menurut Subhana pada tahun 2000, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka, golongan,
maupun yang berbentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Jadi, data adalah suatu keterangan atau informasi berbentuk angka dan atau berbentuk kategori yang merupakan hasil pengamatan, perhitungan, dan pengukuran dari suatu variabel yang menggambarkan masalah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data berdasarkan sifat. Ada data kualitatif dan kuantitatif. Untuk berdasarkan sumber itu ada data internal dan eksternal, dan berdasarkan cara memperoleh itu ada data primer dan sekunder, dan berdasarkan waktu pengumpulan ada data berkala dan data cross section. Atau berdasarkan cara penyusunan ada data nominasi, data ordinal, data interval, dan data rasio. Selanjutnya yaitu penggolongan statistika ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Menurut Husseini Usman, statistik deskriptif atau statistik dalam arti sempit ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon, frekuensi, OZ, ukuran penempatan atau median, kuartil, desil, dan persentil. Lalu ada ukuran gejala pusat atau rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik dan modus, setelah simpangan baku, angka baku, kurva, normal, korelasi, dan regresi linier. Jenis statistika deskriptif sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada distribusi, yaitu dataset terdiri dari distribusi skor atau nilai. Ahli statistik menggunakan grafik dan tabel untuk meringkas frekuensi setiap nilai yang mungkin dari suatu variabel. Kemudian, temuan tersebut ditampilkan dalam bentuk persentase atau nilai angka. Yang kedua yaitu ada tendensi sentral, yaitu memperkirakan rata-rata atau titik pusat kumpulan data, menemukan hasil menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama ada mean. Yang pertama yaitu ada mean, atau bisa kita sebut sebagai rata-rata. Yang kedua ada modus, yaitu nilai yang paling banyak muncul, dan ada median. Yang terakhir median, yaitu titik tengah dari kumpulan semua data. Selanjutnya ada variabilitas, memberikan ahli statistika gambaran tentang beberapa tersebarnya nilai respon. Ada 3 aspek dalam variabilitas, yaitu yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada standar deviasi, dan yang ketiga ada variansi. Jangkauan digunakan untuk menentukan seberapa jauh jarak nilai yang paling ekstrim. Standar deviasi adalah jumlah rata-rata dataset, sedangkan varians mencerminkan penjabaran derajat dataset tersebut. Lalu yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial ini lazim dikenal pula dengan istilah statistik induktif, statistik lanjutan, statistik mendalam, atau inferensial statistik. Adalah statistik yang menyediakan aturan atau yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Selain itu, statistik inferensial juga menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan atau conclusion dan penyusunan atau pembuatan ramalan atau prediction. Dan yang terakhir ada penaksiran, yaitu estimation dan lain sebagainya. Terdapat 2 macam statistik inferensial, yaitu yang pertama statistik parametrik, terutama yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, seperti korelasi person product moment, ANAVA, t-test, f-test, regresi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada statistik non-parametrik, digunakan terutama untuk menganalisis data nominal dan ordinal dan populasi yang bebas distribusi, jadi tidak harus normal, seperti korelasi Spearman-Rank, Kendall-Tau, Chi-kuadrat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari distribusi skor dan nilai. Ahli statistik menggunakan grafik dan tabel untuk meringkas frekuensi,
setiap nilai yang mungkin dari satu variabel. Kemudian temuan tersebut ditampilkan dalam bentuk presentase atau angka. Yang kedua ada tendensi sentral, memperkirakan rata-rata atau titik pusat kumpulan data. Menemukan hasilnya menggunakan 3 metode. Yang pertama ada mean. Mean ini bisa disebut dengan rata-rata. Yang kedua ada modus, nilai banyak muncul. Dan yang ketiga ada median, titik tengah kumpulan data. Selanjutnya yaitu ada variabilitas. Variabilitas ini menurut para ahli statistik merupakan gambaran tentang seberapa tersebar nilai respon. Ada 3 aspek dalam variabilitas. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan digunakan untuk menentukan seberapa jauh jarak nilai yang paling ekstrim. Yang kedua ada standar deviasi, merupakan jumlah rata-rata dataset. Yang ketiga ada variansi, itu mencerminkan penjabaran derajat dataset. Selanjutnya yaitu di bidang apa sajakah statistik digunakan. Nah, banyak sekali bidang yang menggunakan statistik ini. Yang pertama ada industri, yang kedua kesehatan, ketiga asuransi, keempat lingkungan, 5 periklanan. Tidak hanya itu, bidang yang menggunakan statistik ini masih banyak lagi contoh-contohnya dari yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan statistik. Yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama pengambilan sampel, yang kedua pengambilan data. Pengambilan data bisa dilakukan dengan angket dengan cara mengisi kuesioner, wawancara, dan bisa juga dengan observasi. Dan yang ketiga dari teknik pengumpulan data yaitu keabsahan data dengan uji validasi dan reliabilitas, yaitu berupa pengukuran dengan alat ukur. Langkah selanjutnya dari pembuatan statistik yaitu ada yang kedua penyajian data. Ringkasan deskriptif data yaitu yang pertama ada penyajian data secara grafis, yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga ada ukuran penyebaran data. Dan yang ketiga adalah analisis data. Inferensi pada 1, 2, 3 atau lebih populasi. Metode yang pertama ada metode parametrik, metode non-parametrik, dan analisis keterkaitan dengan 2 variabel atau lebih. Yang pertama korelasi, regresi linier, ANOVA, analisis jalur, dan yang terakhir SEM. Yang keempat adalah interpretasi atau penggunaan hasil analisis data, studi kasus dan penggunaan komputer serta interpretasi hasil. Sekian dari saya. Tahu ya ternyata. Nah, sekarang kalian udah tahu kan banyak banget penerapan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini aku punya salah satu contoh penerapan statistik di kehidupan sehari-hari.
Mari kita lihat videonya ya teman-teman. 34 provinsi di 416 kabupaten kota telah terpapar virus corona. Pemerintah mengimbau masyarakat bersama-sama memutuskan rantai COVID-19 dengan menjalani norma hidup baru atau new normal berbasis pola hidup bersih dan sehat. Data gugus tugas menunjukkan jumlah total kasus positif corona di Indonesia pada 1 Juni telah mencapai 26.940 pasien. Ada tambahan kasus baru COVID-19 467 orang. Menurun jika dibanding 31 Mei yang diangkat di angka 700 kasus baru. Total pasien sembuh sudah mencapai 7.637 orang. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 329, meningkat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang di angka 293 orang. Sedangkan angka kematian Senin 1 Juni bertambah 28 orang, total angka kematian mencapai 1.641. Nah, sekarang ada lagi nih, yang kedua yaitu ada video lagi. Nah, setelah lihat video yang tadi, ini ada lagi nih tentang BMKG, yaitu prediksi cuaca Indonesia yang lebih kering di 2023. Wah, ini baru-baru ini nih. Jadi kayak ini statistika dalam kehidupan sehari-hari sih. Mari kita simak videonya. Mengetahui selama 3 tahun terakhir kondisi global itu diwarnai dengan kejadian lanina yang dampaknya di Indonesia berupa peningkatan curah hujan. Jadi selama 3 tahun terakhir kita mengalami kondisi yang sangat. Tahun depan itu diprediksi tidak sebasah 3 tahun terakhir ini. Kenapa? Yang pertama dari statistik selama 70 tahun terakhir belum pernah terjadi kejadian lanina 4 tahun berturut-turut, maksimal 3 tahun. Ini sudah tahun yang ketiga, sehingga peluang kecil terjadi tahun lanina tahun depan. Kedua, berdasarkan pemodelan iklim, memang peluangnya kecil. Yang peluangnya besar adalah kondisi netral. Dengan asumsi bahwa tahun depan netral, maka kondisinya akan sedikit lebih rendah curah hujannya dibandingkan tahun ini, sehingga kita tadi berdiskusi bahwa mungkin kita perlu mewaspadai adanya potensi karhutla yang besar dibandingkan tahun 2020-2021. Jadi kalau ditanya kekeringannya merata atau tidak, yang perlu kita waspadai daerah-daerah yang memang menjadi spot-spot karhutla ya, di antaranya Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, seperti itu teman-teman, contoh penerapan statistika di kehidupan sehari-hari, ada dari BMKG atau dari badan yang banyak lah sebenarnya ya. Jadi kayak yang tadi yang pertama kita lihat itu ada angka sembuh COVID, angka korban meninggal untuk COVID, dan angka meningkat dan menurunnya COVID pada tahun 2020 seperti itu. Jadi kayak banyak banget ternyata kan.